Kan ya. Siap. Guru, saya di belakang ya. Iya. Sebab dari tadi saya tunggu guru. Oh iya. Iya. Terus, Alhamdulillah guru udah sampai. iya botak. Ini terima kasih ya guru Ya, datang. sama-sama. Ini kampung saya juga. Ini kampung kebun kopi. Oh kebun kopi, Iya. kebun bawang. Disebut botak, kasih pantun dong. Paling enak otak-otak. Cakep. Yang jual Bang Nasir. Cakep. Biar pala botak. Cakep. Tapi banyak cewek yang naksir. Yang naksir paling udah pada kisut. Ustaz saya di sini. Iya, itu pala apa black opal. Tinggal digosok lagi biar mengkilat. Apaan? Black opal. Batu Sungai Dare. Ustadz diteriakin. Malin, Ustaz, silakan. mohon maaf Pak Ustaz. Ini mohon maaf. Ini ngomong-ngomong mau arah mana ini? Emang beca. Jangan gitu Pak Kiai. Mau potong rambutnya gaya apa ini? Ini. Ustaz, Udah duduk sono. iya, tadi nggak pakai dipanggil. Ya udah sono duduk. Iya, saya di sini ya. Lebaran tadi kagak seberapa, udah sono. Iya, saya di sini ya. Iya. Iya. Ocit, sono. No, sono. Jamban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Abang soundman, efeknya tolong diturunin, ehonya diturunin. Jadi suara asli aja, coba cek, cek satu, dah. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai dan para asatidah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir. Di antaranya yang mulia guru kami, guru kita semua Al-Mukarram, Ayahanda Ki Haji Jamaluddin An-Nawawi SPDI. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami, segenap para pengurus DKM Masjid Jami An-Nur, di antaranya Al-Mukarram guru kami Ustadz Haji Sajali Yusuf, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Cibarusa, Bapak Haji Rusdi Aziz, yang sudah meninggalkan lokasi karena masih ada acara lagi. Dan yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa kita, yaitu Bapak Haji Abu Bakar. Doakan beliau sehat walafiat. Bapak Dewan kita, abang saya, Bang Haji Usuf Supriyatna SIP, doain sehat walafiat. Dan hadir juga Kapolsek Cibarusa atau yang mewakili Bapak Bimas Pol dan Bapak dan Ramil Cibarusa, dan yang mewakili Bapak Babinsa, dan juga ketua panitia yaitu Festival An-Nur yang ke-10 dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Abang saya Bang Haji Abdul Rashid dan para guru yang lainnya, para tokoh yang gak kesebut namanya, mohon maaf
karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus MC kita yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa, yang sudah tercemar, yaitu terkenal Bang Ucup Nirin, garis doyong Bang Ocit, dan juga Abang Ustadz Yoga, insya Allah sehat walafiat, banyak rezeki, dan mudah-mudahan doain Bang Ucup Nirin atau Bang Ocit umurnya panjang. Amin. Sampai kiamat kurang seminggu, dan insya Allah beliau langsung jadi presiden, rakyatnya setan semua. Lah tinggal lu doang diri. Para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita hadir dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival An-Nur yang ke-10. Apaan bang? Oh air, meja jadi bener. Masa bertamu ada bangku gak ada meja? Ya, coba cek. Nah, Oh. ya. Angkat itu. Ada kiai mah langsung meja nyampe, Iya. ntar mah kursi, lemari, Nah, iya masa kosong gak ada isinya? Ada spring lah. bed, selimut. Iya. Mohon maaf, panitia ada toilet gak? Toilet nggak bakal bisa Bukan dipindah. apa ntar Ustaz Nih, mau pipis atau apa? Air. Mau situ. Dapat kan? Iya. Air. Alhamdulillah. Apa yang dirasa kira-kira? Iya. Lah emang siapa yang sakit? Panitia Ustad dikasih air doang disangka dukun sembur kali. Iya, biarin nggak apa-apa, enak. panitia minta yang hitam-hitam ngapa depan? Oh, Apaan kopi. tuh? Ah, Kopi. Apaan? lumpur. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmu singkat padat yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Jamal An-Nawawi. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Amin. Amin apa teh? Ya Allah, amin pakai disuruh. Saya makmuman sama beliau bahwa tahun baru Hijriyah adalah merupakan bentuk dari tanda syukur kita kepada Allah memasuki tahun baru dan bulan baru. Hijriyah diambil dari kata hijrah. Hijrahnya Nabi kita Muhammad beserta kaum muslimin, kaum muhajirin menuju ke kota Madinah. Sebab kenapa beliau hijrah? Karena di Mekah Rasulullah dimusuhi. Kaum muslimin pengikut Rasulullah diteror. Umat Islam di Mekah udah nggak aman. Kondisinya udah gak nyaman. Rasulullah beserta kaum muslimin bukan hanya diteror mental, tapi diteror fisik. Bahkan Rasulullah mau dibunuh. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kapan kita hijrah? Mekah ini udah gak aman. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, perintah hijrah belum datang. Maka ketika perintah hijrah dari Allah datang, Rasulullah berpidato. Apa pidatonya? Wahai kaum muslimin, wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian siapkan diri semuanya, berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Kan enakan bareng-bareng. Apa jawab Rasulullah? Kalau bareng-bareng kita nih semua nggak bakal aman, kalian nggak bakal selamat. Kenapa? Karena yang diincar saya, target utama yang mau dibunuh saya. Maka kalau bareng-bareng kalian nggak bakal selamat. Biarkan saya tetap di Mekah. Mekah bahaya, saya harus ada di Mekah.
menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ya teh, ya teh, apaan? Kan ya kita ngomong ya kongko. Luar biasa Rasulullah di Mekah dimusuhi, diteror fisik, diteror mental, diiming-imingin, luar biasa ibu. Tantangannya berat. Bahkan kaumku Quraisy itu, kafir Quraisy, memberitahu kepada Sayyidina Abu Thalib paman beliau, Abu Thalib, sampaikan ponakanmu Muhammad mau minta apa tinggal ngomong. Diberikan tantangan dan iming-iming yang luar biasa. Dirayu, Muhammad, saya tahu dan kami tahu Bani Hashim gak ada yang duduk di eksekutif. Kamu mau jadi pejabat di mana? Ngomong. Luar biasa tawarannya, Bu. Mau jadi gubernur di mana? Tinggal ngomong, kami siapin. Muhammad, mau jadi komisaris BUMN di mana? Tinggal ngomong. Tawarannya luar biasa. Udah ada zaman itu BUMN? Belum kali ya? Enggak ada. Tawaran jabatan membuah, memikatnya luar biasa. Ditawarin harta, mau minta harta apapun kami turutin. Muhammad, mau perempuan yang mana? Tinggal ngomong. Apa kata Rasulullah? Paman, sampaikan kepada mereka kafir Quraisy, andaikan saja rembulan diletakkan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, luluh lantak jasadku tak akan bergeming menghadapi mereka. Ini sosok pemimpin yang istiqomah, enggak pernah goyah dengan rayuan dan iming-iming apapun. Ya Bu, ya Bu. Nih luar biasa tantangannya. Malam mau berangkat hijrah, Rasulullah rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP mana nih? Quraisy. Di pagar betis ibu rumahnya Rasulullah. Di rumah Rasul ada 3 orang. Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah teh, yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Apa jawabannya? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Tuh anak muda soleh. Anak muda soleh teh. Anak muda soleh. Anak muda soleh. Anak muda soleh. Coba anak muda pinter. Enggak begitu jawabannya. Li, gantiin tempat tidur gue ya. Ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Nih kalau bocah Rasulullah berangkat hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah lewat belakang, ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah, dipepet terus Rasulullah. Sampai mana? Sampai kilometer 50. Wah, udah ada belum nih? Ini lihat kelempangan aja ceritanya. Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya Bu, namanya Gua Tur. Mau masuk ke gua, Rasulullah di stop Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya mau masuk duluan. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener Bu, Sayyidina Abu Bakar bang masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Bener Pak, Bu, tangannya diantuk kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab beda sama kalajengking kebun kopi. Lo Arab apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong, diam. Sayyidina Abu Bakar ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak sedih ya Rasul saya, enggak takut kok saya. Tapi kenapa muka pucat begitu? Kayaknya ketakutan. Enggak ya Rasul, cuman tangan ini, tangan apa? Digigit kalajengking, digigit kalajengking. Iya, enggak ngomong, komen dong. Ngomong, sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, diludahin langsung oleh Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Alhamdulillah.
ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak teh. Ini perjuangannya luar biasa. Tantangan hijrah luar biasa. Sampai di kota Madinah, sebelum masuk ke kota Yastrib, beliau mampir di kampung Kuba. Disambut oleh kaum Ansor luar biasa. Gembira kaum Ansor menyambut kedatangan Rasulullah beserta kaum muslimin. Tola'al badru min zaniyatil wajaba syukru mada'a lillahi da'. Sampai di kampung Kuba yang beliau bangun pertama kali di Madinah, bukannya mall, bukannya apartemen, bukannya rusun, bukan kereta cepat, bukan jalan tol, tapi yang Rasulullah bangun di Madinah, pindah pertama kali hijrah, yang dibangun adalah masjid. Kenapa? Karena masjid sumber daripada peradaban manusia umat Islam. Di masjid bukan hanya sekedar ibadah, di masjid adalah Rasulullah mengatur strategi melawan perang, melawan musuh. Maka masjid adalah sumber inspirasi. Maka hari ini An-Nur bikin festival luar dalam. Bu, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Masjid tempat ibadah, masjid tempat Rasulullah mengatur strategi, Rasulullah mengatur siasat perang. Kenapa? Adanya di masjid. Maka Rasulullah mengatur siasat di masjid. Maka jangan heran, jangan benci, jangan fanatik dengan politik. Ketika ada penceramah, kiai ceramah di masjid bicara tentang politik, jangan diprotes. Umat Islam harus paham politik, ya Bu. Ya Bu, kalau nggak paham kita dipolitikin, bener kan? Pak Ustadz, saya kan kuliah IP saya 4,5, tinggi Pak Ustadz. Saya emang nggak peduli mau pemimpin siapa. Biar lu IP lu tinggi, tapi ketika pemimpinnya nggak benar, semua wewenang ada di pemimpin. Lu nggak bakal masuk kerja, pengangguran merajalela di mana-mana. Benar? Capek Bu, capek. Maka kita perlu itu. Rasulullah ngajarin itu. Maka hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Diajarkan kita, diatur melalui agama. Maka kita kepengen pun hari ini berkumpul melalui festival An-Nur yang ke-10. Hari ini kita pengen melaksanakan hijrah. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ya teh. Ya teh, tahun kemarin ngajinya rada malas, tahun ini ngajinya getol. Ngaji. Ntar Ahtad ngajinya nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua. Iya kalau umur panjang, kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Diajarin sama guru, baca nih innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger innahu kawa tembaga. Nih gara-gara kalau udah tua. Makanya mumpung masih sehat, ayo kita kumpul di pengajian. Survei membuktikan di mana-mana pengajian yang paling banyak adalah emak-emak. Bener teh? Emak paling banyak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada lagi pengajian gabungan PKK, belum ngajian gabungan BKMT, ngaji bulanan, 3 bulanan. Makanya banyak seragamnya emak-emak. Iya kan, banyak ya teh, ada yang biru, kuning, biru muda, hijau, hijau muda, merah muda, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya kan. Iyalah, makanya emak-emak ngajinya rajin luar biasa. Ngaji kalau udah tua, kuping rada kurang denger, mata kurang awas. Kenapa? Karena Allah singgung. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa, ya kan?
Wah, mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah mulai kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, makan cuma bisa membubur, diajak ngomong kadang ngelantur, dikit lagi mati masuk ke dalam. Kita pengen hijrah, maka malam ini tahun baru kita bikin acara ini sekedar tasyakur, boleh bertasyakur dan bertafakur, bersyukur dan bertafakur. Bersyukur, alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih nikmat panjang umur, ketemu bulan baru dan tahun baru. Selain kita bersyukur, bertafakur. Apa tafakur? Introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? 1446 nambah 1447. Secara jumlah bilangan nambah ibu. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Nih semuanya kita nggak lama di kebun kopi. Emang lama di sini kagak lah. Kita kan lagi ngerantau di kebun kopi. Orang yang ngerantau harus ingat pulang. Nih semuanya kita bakalan pulang. Emang kagak pulang teh? Emang sampai pagi di sini. Semuanya pada pulang ke rumah masing-masing. Selain kita tinggal di kebun kopi, kita bakal pulang lagi ke rahmah. Nih semuanya calon-calon jenazah, introspeksi. Ya Allah, rasanya udah tua ini, umur udah nambah, maka jangan kita sia-siakan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis hanya untuk siang kau cari, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ada kan lagunya teh? Disindir kita, ya Allah, jangan ngerasa muda. Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak teh, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan, kita nggak tahu tuh, bener? Masih muda, cakep, cantik, terkenal, Nike Ardila mati sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan itu teh, mati. Mubazir tuh orang masih perawan. Haji Mas Said, kenal Haji Mas Said? Lakinya Angelina Sondak. 40 tahun, ganteng, keren, anggota Dewan DPR RI, artis juga. Wow, 40 tahun. Kena jantung. Temennya nyusul Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun juga. Ade Namnung, artis badannya gede, gemuk, 38 umurnya teh. Jupe Julia Perez 37, mudaan lagi. Budi Anduk 40 tahun kena jantung, mati juga, masih muda. Olga 32 teh, Olga 32, mudaan lagi. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Ganteng, keren, 40 tahun kena jantung. Meninggal 18 Februari 2018. Saya tulis. Biar supaya gampang menungguin masa idahnya BCL, saya tulis. Udah keduluan saya. Masih muda, Ustaz saya ini gemuk, matinya lama. Enggak juga, orang gemuk kata dokter cepat mati. Kata dok, kok bisa begitu dok? Saya kepo sama dokter. Karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz. Nggak ada tempat buat napas. Yang kurus girang dong. Alhamdulillah saya kurus. Ternyata kata dokter yang kurus juga cepet mati Pak Ustadz. Kok bisa dok? Kurang gizi. Mati juga deh. Gemuk mati kurus. Kaya mati miskin.
jangan ngerasa kaya. Bener kan? Saya kaya Pak Ustadz, wow saya mah sehat terus, kontrol terus Pak Ustadz, saya mah general check up terus, sama ke rumah sakit saya cek semuanya, nggak bakalan mati. Pak Harto duitnya banyak mati. Punya gunung, dia punya gunung teh, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter, itu Pak Harto dokternya 40 dokter nggak sanggup nahan-nahanin Israel. Ya kan, ya kan? Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang cuma dirawatin dukun doang. Mati pasti. Maka kini kita bertafakur, introspeksi, kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah. Maka 2025 1447 ini momentum buat kita. Kata penceramah cilik kita tadi, masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ayo tingkatkan ibadah, anak mudanya masuk masjid ke An-Nur, ya ibu-ibunya rajin masjid ke An-Nur. An-Nur masih kita keren, jamaahnya banyak luar biasa, terutama sholat subuh. Ngapa tawa? Enggak ada. Wow, kalau udah 3:30 lewat sini saya udah nggak bisa masuk ke Masjid An-Nur, masih dikunci. Hehehe. Ayo ramaikan, syiarkan kita umat Islam, ramaikan majelis taklim, kumpul sama guru, duduk alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama, duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya, ngaji teh, ngaji. Ikutin ustazah, ustazah bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Ustazah kebet, kita kebet. Ustazah tutup, tutup. Temen nyolek, halaman berapa sih? Boleh kebet doang. Datang begitu doang teh tuh, pahalanya luar biasa. Masya Allah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih terawih. Ya lama nih, lama nih. Ya Allah, ini bocah norak banget masuk kamera aja, tangannya begini-begini. Bu, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini datang doang ke rumah sakit, nengokin gak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus, dia tanya, apa yang lu rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Apa begitu? Iyalah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Masya Allah, nggak ada ruginya. Ilmu kita dapat, ibadah jadi bener. Istri yang suka ngaji, ilmunya ada, sama suami hormat nurut, bangunin suami tidur juga sopan. Ini kadang-kadang bini nggak pernah ngaji, bangunin asal bangunin aja. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh nyet jam. Kan PA itu bini. Lampu aja yang melek nyet jam. Laki lagi merem suruh nyet jam. Bangun bang, no rezeki lu habis patok ayam. Lah, lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Kan PA juga itu kadang-kadang. Bu, orang bangunin, bangun bang, udah siang, kan enak. Ini mah bangun bang, lihat no jam berapa udah. Bini nggak pernah ngaji, nggak tahu ilmunya begitu tuh. Makanya pernah kejadian, saya dikirimin di grup WA teh. Ada grup WA, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya, bocor. Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang sama bini, siap-siap bang, hati-hati. Saya saranin nih, tidur pakai helm. Paling anak kita nanya, mak apa sih itu bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab balik neng. Ya Allah, ilmu ada, ibadah bener, godaan tantangan kita kumpul di pengajian pasti ada. Udah rapi mau ngaji, ya kan habis maghrib mau yasinan, udah rapi pakai seragam, keluar rumah gerimis. Itu kan godaan, bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener manjur banget.
Giliran nonton dangdut kondangan. Nah, kondangan nonton dangdut nih. Gerimis juga ya. Gila gerimis aja menonton dangdut. Ah, ntar juga penter. Manjur kadang-kadang ngomongan. Ya Allah, godaan tantangan berat, Masya Allah. Maka kita pengen ada perubahan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Maka ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan di mana banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi dan para rasul. Apa yang mesti kita jalanin menurut para ulama? Di bulan Muharram ini ibu, bapak, teh, mang. Pertama, perbanyak istighfar. Istighfar apa sih Pak Ustadz? Minta ampun. Ada bacanya Pak Ustadz? Banyak. Bagaimana Pak Ustadz? Ada istighfar Nabi Adam. Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan tadi saya nggak hafal. Ada yang lain nggak bacaannya? Ada istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kepanjangan tad, ada yang pendekan lagi enggak? Ada istighfar yang selesai sholat kita baca tuh biasa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dunubi wa taubata wal maghfirah. Tambah panjang aja tad. Orang minta yang pendekan, ya udah yang biasa dah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak tadi? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar. Pak Ustadz, apalagi amalan di bulan Muharram? Perbanyak puasa sunnah. Dianjurkan besok kita hari Sabtu, hari Minggu puasa hari Tasu'ah, puasa hari Asyura, hari ke-9 dan ke-10 di bulan Muharram. Apalagi Pak Ustadz amalannya di bulan Muharram? Kalau keluasan rizki, kita dianjurkan menyantuni anak-anak yatim. Hari ini Festival An-Nur yang ke-10, panitia sudah menyiapkan semuanya santunan kepada anak-anak yatim kita melalui patungan dari kita. Jangan pernah kecil hati. Harta yang kita keluarkan buat anak yatim pasti dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin. Yatim doanya manjur, yatim sumpahnya tokcer. Hati-hati sama yatim. Jeritan batin anak yatim mengguncang aras, didengar oleh Allah. Wahai kau adik-adikku anak yatim, jangan kecil hati, jangan pesimis. Kenapa? Begitu banyak sejarah membuktikan anak lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus emaknya jadi manusia besar. Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapaknya, diurus emaknya jadi manusia besar. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, namanya beliau Mahatma Gandhi. Emaknya ada, meninggal dunia bapaknya. Semenjak kecil Mahatma Gandhi nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahkan sama emaknya kemana? Ke Inggris, luar biasa. Dipesan oleh emaknya, Gandhi sekolah yang rajin, belajar yang rajin, pertahankan budaya Indiamu, jangan tergoda bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran di tangan emaknya. Alhamdulillah, satu emak bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Ya teh, ya teh, hebatnya emak. Bapak kita juga hebat, satu bapak bisa ngerawat 4 emak.
Masya Allah, luar biasa. Harta yang kita keluarin bantu mereka anak yatim. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Ingat bang, yang duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama anak yatim, pelit sama orang miskin, ntar duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah aja kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak. Anak yang jemur pagi-pagi 8:30, 8:30 masukin pakai kursi roda, besok jemur lagi 8:30, masukin lagi 8:30. Anak yang jemur, lupa ngangkat. Main game aja anaknya, Allah, main ML. Waduh, pas 11:30 baru inget, ya Allah, bapak lupa keangkat. Dia nggak tahu bapaknya udah garing, kering, udah ulen. Maka kita kepengen bantu mereka anak-anak yatim kita. Anak yatim kita pengen merasakan seperti kehidupan anak-anak yang lain. Bukan hanya sekedar bulan Muharram kita kasih makan enak, kita santuni, kita kasih uang, kita kasih sembako, tapi perhatikan pula apa? Beasiswanya, pendidikannya. Anak-anak yatim harus merasakan pendidikan yang sama dengan mereka yang bukan yatim. Ya Bu? Ya Bu? Makanya jangan pelit. Jangan medit. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah mengisyaratkan begini, aku beserta orang yang menanggung beban anak-anak yatim seperti dua jari di dalam surga, seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekatnya luar biasa. Pengen nyenengin Rasulullah, senengin anak-anak yatim kita. Ini bocah bercanda mulu depan ini rese. Norak, ngopinya kurang jauh. Maka dari itu kita butuh hari ini bertasyakur, bertafakur, introspeksi. Insya Allah bulan ini bulan baru, tahun ini tahun baru, menjadikan momentum buat kita menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Alladzina amanu, Allah bilang orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah, dengan harta, dengan jiwa, maka mereka lah derajatnya tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah tergolong orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rizki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan insya Allah anak-anak kita semua yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin. Dan berkumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Jangan bubar dulu, Kiai, mohon maaf, mohon izin, jangan pada berdiri dulu karena ini investasi akhirat. Ya, jadi mohon dipimpin katanya sama Kiai. Ayo. Yang solawatan, yang gelar sorban silakan. Panitia. Panitia. Ayo. Sebelum Keluarin, nanti Bu. kita tutup dengan doa. Yang punya duit siapin duitnya, yang gak punya duit minjem sama temennya. Kalau minjem malu, cincin gelang boleh. Yang penting ikhlasnya. Soal gede mah nomor 1. Ayo kita baca tawasul. Mana panitia yang keliling pakai sorban? Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Bang
Ayo baca semua Bu. Ini hei Bang ini. Maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi. Habibil Mustafa balik maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. بلغ مقاصدنا من تذاكر جيران بذي السلام مجزت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب. بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga yang kita infakkan, kita jariahkan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim